Hai, perkenalkan saya Nimade Dunita Yuniasti Utami, mahasiswa semester 4 Prodi Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal mikrobiologi industri. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu mikrobiologi industri? Jadi, mikrobiologi industri merupakan cabang ilmu mikrobiologi yang berkaitan dengan penerapan mikroorganisme dalam berbagai proses industri. Di mana mikrobiologi industri ini termasuk ke penggunaan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus dalam produksi bahan-bahan penting seperti enzim, antibiotik, alkohol, asam amino, serta berbagai produk lainnya. Dalam konteks industri, mikroorganisme tersebut dianggap sebagai pabrik zat kimia yang dapat mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan, di mana mikroorganisme tersebut akan mengubah bahan mentah atau substrat menjadi produk baru. Nah, tadi mengenai pengertian dari mikrobiologi industri sudah, selanjutnya kita akan masuk ke apa saja sih manfaat dari mikrobiologi industri tersebut. Jika membahas mengenai manfaat dari mikrobiologi industri, tentu saja mikrobiologi industri ini sangat bermanfaat untuk industri, di mana untuk yang pertama yakni mikrobia dapat digunakan dalam industri untuk menghasilkan produk seperti enzim, polisakarida, alkohol, asam amino, hormon, dan antibodi monoklonal. Yang kedua, mikrobia dapat digunakan untuk degradasi senyawa toksik, mengakumulasi lapisan minyak, berperan sebagai pestisida dan tujuan untuk penambangan. Selanjutnya yang ketiga, dalam bentuk enzim, mikrobiologi digunakan untuk penghasil deterjen dan pembuatan mentega sebagai pengempukan daging. Yang keempat, dalam bentuk polisakarida digunakan untuk menstabilkan dan memberi pengental makanan sebagai bahan kosmetik, agensia pengikat atau perekat obat-obatan. Yang kelima, dalam bentuk hormon seperti insulin dan hormon pertumbuhan digunakan untuk diberikan kepada manusia yang memang sifat genetiknya tersebut tak mampu memproduksi vitamin dan juga hormon. Nah, selain pengertian dan juga manfaat, tidak kalah penting juga kita harus mengetahui apa saja persyaratan dari mikroba dalam industri. Berikut akan saya jelaskan sedikit mengenai persyaratan mikroba dalam industri. Yang pertama, harus tumbuh cepat dan menghasilkan produk yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat. Karena alat-alat yang digunakan pada industri berskala besar termasuk mahal. Hal tersebut tidak menjadi masalah atau secara ekonomi jika produk dapat dihasilkan dengan cepat serta dapat mengurangi kontaminasi fermentor. Yang kedua, tidak berbahaya bagi manusia, di mana mikroorganisme industri harus tidak menyebabkan penyakit atau berbahaya bagi manusia. Yang ketiga, ekonomi penting bagi hewan dan tumbuhan. Mikroorganisme industri harus memiliki dampak positif bagi hewan dan juga tumbuhan, seperti membantu dalam proses fermentasi ataupun memproduksi bahan yang ekonomis. Yang keempat, harus non-patogen dan bebas toksin, atau jika menghasilkan toksin harus cepat diinaktifkan. Karena ukuran populasi yang besar dalam fermentor industri susah untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan luar fermentor. Yang kelima, mudah dipindahkan dari medium biakan, di mana pada laboratorium sel mikroorganisme pertama kali dipindahkan menggunakan sentrifugasi. Namun, sentrifugasi bersifat sulit dan mahal untuk industri berskala besar. Yang keenam, stabilitas dan viabilitas tinggi. Mikroorganisme industri harus memiliki stabilitas dan viabilitas tinggi selama proses pembekuan, pengeringan, pendinginan maupun penyimpanan. Yang ketujuh, toleransi tinggi terhadap proses pengolahan. Mikroorganisme industri harus memiliki toleransi tinggi terhadap kekeringan, suhu tinggi, dan juga suhu rendah. Yang kedelapan, aspek fisiologi, di mana mikroorganisme industri harus hidup dan melakukan kolonisasi pada lumen usus, sehingga perlu dipertimbangkan resistensi terhadap pH dan juga toleransi terhadap kondisi lingkungan. Yang kesembilan, identifikasi yang jelas. Nah, mikroorganisme industri harus memiliki identifikasi yang jelas, tidak hanya berdasarkan karakteristik fenotipik, namun juga berdasarkan molekuler. Yang kesepuluh, disimpan pada culture collection. Mikroorganisme industri harus disimpan pada culture collection yang bereputasi internasional.
Yang ke-11, mikroorganisme industri harus dapat direkayasa secara genetik. Organisme juga diharapkan dapat direkombinasi secara genetik, juga dengan proses seksual dan beberapa jenis proses paraseksual. Rekombinasi genetik memungkinkan penggabungan genom tunggal sifat genetik dari beberapa organisme. Selanjutnya, yang ke-12 atau yang terakhir, memiliki sifat yang dapat diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi, produksi enzim, vaksin, atau farmasetika. Baik, sekian video pengenalan mengenai mikrobiologi industri dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video sampai akhir.